Halo guys, balik lagi bersama aku Wahyudin di channel Dinar All in One. Pada kesempatan kali ini aku udah bersama salah satu mahasiswa baru UB Angkatan 2021 nih. Ada siapa di sini? Langsung aja kita kenalan. Yuk silakan. Halo semua, nama aku Nadira Aulia Putri dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Wow, anak boarding nih, anak asrama ya. Iya kak, Dipanggilnya siapa nih? Nadira. Nadira, oke. Nadira masuknya ke universitas apa tadi? UB ya? Ya saya bilang benar kan? Iya di UB, Jurusan apa? Fakultas Ilmu Hukum kak. Fakultas Ilmu Hukum. Masuknya jalur apa nih, Nat? Alhamdulillah keterima di SNMPTN. Alhamdulillah, terima di SNMPTN. Oke. Di SNMPTN kamu pilih apa nih? Pilih apa aja selain UB Hukum? Sebenarnya kalau pilihan itu aku kebalik kak naruhnya. Aku pilihan pertama itu ambil Fakultas Ilmu Hukum di Brawijaya, UB. Terus yang kedua itu ambil Ilmu Hukum juga di Universitas Erlangga, Surabaya, UNER. Kebalik, jadi harusnya UNER yang pertama gitu, atau gimana? Ya, harusnya UNER yang pertama. Oh gitu. Oh, terus gimana tuh? Maksudnya kenapa bisa kebalik dan keterimanya kan di UB akhirnya? Waktu itu sama ayah kayak nggak ridhonya kayaknya di UB aja, Kak. Di UB aja, oke. Malang aja katanya gitu. Kalau Airlangga di, aku lupa deh di mana Airlangga itu. Surabaya. Oh iya, Surabaya, betul-betul. Oke. Nah, terus kayaknya nih pilihannya dua-duanya hukum kan ya, ilmu hukum dua-duanya. Kenapa sih kamu pilih jurusan ini? Kenapa kamu tertarik ke ilmu hukum? Atau mungkin ada alasan tersendiri kenapa pilih hukum? Ceritanya panjang banget sih, Kak. Mulai dari pertama dulu waktu SMP, itu nggak pernah kepikiran buat ambil soshum. Itu nggak pernah. Tapi dulu waktu kecil itu sering kayak diskusi sama ayah. Nanti kalau besar mau jadi apa ya? Terus kepikiran tuh, kayaknya enak deh. Kalau kerja itu di luar negeri sekalian jalan-jalan. Terus akhirnya ayah saya kayak, oh ambil hubungan internasional aja. Oke lah Kak. Akhirnya kelas 10 tahu tuh, kalau mau ambil hubungan internasional itu harus masuk soshum, bukan saintek. Akhirnya masuk soshum. Nah, di kelas 11 ini kayak sadar diri gitu, kalau bahasa Inggrisku itu nggak se-fluent yang lain, nggak selancar yang lain gitu Kak. Akhirnya sama ayah diskusi lagi, gimana nih ya, aku nggak tahu mau jadi apa nanti. Terus ayah bilangnya, jadi notaris mau nggak? Kata ayah itu gitu. Terus kata ayah, terus aku tanya, emang kalau jadi notaris ambil apa ya? Kata ayah, ambil ilmu hukum aja. Akhirnya jadilah ambil ilmu hukum itu. Oh, itu diskusinya pas kapan tuh? SMP berarti ya? Iya, mulai dari SMP. Wow, keren, mantap, mantap. Menurut kamu sendiri, SNMPTN susah apa gampang? Susah banget, Kak, kalau Susah menurut aku. banget. Susahnya gimana tuh? Kita harus apa ya, dari kelas 10 sih Kak, emang aku udah pengen banget sama SNMPTN ya. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu aku terus-terusan berusaha buat naikin nilai sih, dan belajar lebih lama daripada teman-temanku gitu. Iya, iya. Soalnya kan kelihatannya enak banget nih ya. Yang lain lagi berjuang buat UTBK, ya kan, buat SIMAK. Iya Terus Kak. kamu udah selesai nih, udah nggak ngapa-ngapain, udah jadi mahasiswa bahkan gitu kan. Oke, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata perjuangannya tuh justru kemarin-kemarin nih, 3 tahun terakhir bahkan gitu kan. Waktu yang Iya panjang ya benar. nggak sih? Nah, kalau dari sekolah kamu sendiri, itu banyak nggak sih dari tahun-tahun sebelumnya yang masuk UI? Masuk UB, masuk ilmu hukum. Uh, Sekolahku itu kan, aku kan masih angkatan kelima gitu ya Kak ya. Jadi Hmm, sekolah itu masih tergolong masih baru lah. Nah, untuk angkatan 1 sama angkatan 2 itu belum ada yang buka jalur aku buat masuk ke UB gitu, Kak. Nah, waktu angkatan 3 itu udah ada yang masuk ke FHUB, tapi lewatnya jalur SBMPTN sama Mandiri. jalur Nah, nulis ya. ya.
waktu angkatan 4, kakak kelasku yang kemarin itu ada nih SNMPT, buka jalur aku ke SNMPTN Hukum UB. Keterima 1 orang waktu itu di SNMPTN FHUB. Tahun kemarin banget tuh. Iya, tahun kemarin. Berarti kamu orang kedua ya, bisa dibilang. Iya, yang SNMPTN. Oke. Di tahun ini ada berapa orang yang lolos? Nah, Ada 2, Kak. Yang di FHUB, yang ke FHUB itu ada 2 orang, aku sama temanku. wow, mantap banget ya. Padahal baru 5 angkatan ya sih? Iya, baru 5 angkatan. Sekolah kamu tuh sekolah percontohan gitu atau sekolah kayak gimana sih, Nat? Iya, Kak, termasuk percontohan juga. Mantap, mantap, mantap. Berarti tes gitu ya masuk sekolah kamu ya? Iya, tes. Masuk sekolah, tes. Wow, 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 wow. Oke, 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 oke. Keren banget sih nih. Aku penasaran malah jadinya sama SMA-nya nih. Oke, oke. Nah, ngomongin soal SNMPTN nih, dan tadi soal kamu belajar dan berusahanya itu dari kelas 10 ya. Itu kan banyak banget isu-isu bahwa di SNMPTN tuh nggak boleh turun ya nilainya. Itu benar nggak sih? Kalau menurut aku, enggak sih, Kak. Kalau emang udah rezeki. Soalnya, aku itu kan naikin nilai dari semester 1 sampai semester 5. Hmm, Pengennya. Tapi waktu semester 3, waktu itu gara-gara kebanyakan organisasi, kebanyakan kegiatan di luar sekolah pokoknya, yang bukan akademik, akhirnya aku di semester 3 itu sempat turun 2 poin. Sempat turun dua Tapi poin. di semester 4-nya itu alhamdulillah naik lagi. Oh, oke, oke, oke. Nah, ngomongin soal nilai nih, mumpung ngomongin soal nilai ya, sekalian dong boleh dibocorin nggak nih nilai kamu berapa, Nat? Buat lolos SNMPTN Hukum UB. Kalau waktu di ranking itu kayak waktu mau pengumuman siapa aja yang mau ikut SNMPTN, itu nilaiku secara keseluruhan itu rata-ratanya 94, berapa gitu, nggak tahu persisnya banget, lupa udah. 94. Ya, Wow, keren banget, mantep banget. Wah, gila sih. Kenapa nggak milih PTN-PTN yang top 5 gitu, misalnya kayak UI atau UGM? Kayaknya uh, cukup di 94 ya sih? uh, nggak, soalnya yang pertama sekolahku kalau buat yang SNMPTN buat kayak UI, buat kayak UGM itu belum ada yang buka jalur, Kak. Hmm, UNER juga belum ada kalau yang SNMPTN. Tapi itu di UB banyak, di UM, terus mana lagi ya SNM itu kemarin, kayaknya lupa deh aku, Kak. Terus yang kedua itu sama ayah disuruh di Malang aja emang. oh, oke, oke. Berarti pertimbangannya pertama alumninya memang lebih banyak di UB gitu ya. Yang kedua dan memang orang Ya, tua tuh merestuinya di UB gitu ya. ya benar. Oke, oke, oke. Kalau yang paling tinggi mata pelajaran apa, Nat? Alhamdulillah, Kak, sosiologi, jadi pas banget nih mau ambil ilmu hukum. Oh gitu, berarti yang menghukum yang dilihat sosiologinya ya. Ya, Berapa sosiologi kalau sosiologinya? ilmu. Kalau rata-ratanya, aduh nggak pernah ngitung banget, Kak, tapi yang tertinggi itu sosiologi dari 6 mata pelajaran itu. Oke. Ya udah, berarti nanti kita tampilin aja di sini ya nilainya Nadira nih, Oke. detailnya. Oke, 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 oke. Nah, itu kan nilai kamu tinggi banget ya, Net. 94 rata-rata keseluruhan. Rata-rata loh ya ini, bukan maksimal. Berarti kan artinya ada yang di atas 94 ya, mungkin ada yang 99 kali gitu kan. Nah, dengan nilai yang segitu tingginya ya, segitu gedenya di atas 90 rata-ratanya, dan tadi kamu juga sempat nyinggung, kamu organisasi juga sempat turun 2 poin doang gitu kan. Gimana sih cara belajar kamu selama SMA maintain nilai sebagus itu dan juga aktif organisasi? Kalau di sekolah, Kak, aku itu kan boarding school. Hmm. Aku itu di Mahat itu bangunnya jam setengah 4. Kadang kalau mood gitu, jam setengah 4, waktu belum disuruh kumpul buat sholat tahajud, sholat malam, itu aku nyempetin belajar sebentar. Kayak baca-baca buku sebelum pelajaran waktu hari itu. Terus di sekolah itu aku dari jam setengah 7 sampai jam setengah 4. Kalau Hmm. semisal ada kayak
jam kos atau istirahat gitu, aku kadang nyempetin buat ngerangkum dulu. Tapi waktu itu gurunya belum nerangin itu, aku udah belajar duluan gitu Kak. Terus pulang sekolah itu kan jam 3:30. Nah, jam 3:30 itu kadang kumpul organisasi. Aku itu kadang kumpulnya kalau nggak pramuka, latihan biola, kumpul gubuk literasi, kalau gitu kumpul OSIS. Antara 4 itu pokoknya. Wah, banyak banget, 4. Oke, terus. Sampai biasanya itu sampai jam 4:30 atau jam 5 gitu. Nah, jam 5 itu langsung balik mahat, langsung mandi sama makan malam. Aku dari maghrib sampai jam 8 itu ada kegiatan mahat lagi, Kak. Nah, setelah jam 8 itu sampai jam 9 atau jam setengah 10 itu aku nyemetin belajar lagi di kamar sama teman-temanku. Terus tidurnya kapan, Nat? Tidurnya jam setengah 10 atau jam 10 gitu Kak Oh, biasanya habis aku. belajar itu tidur gitu ya? Ya, langsung tidur. Wow. Ini mungkin kalau ada yang nyimak ya, ini terstruktur banget loh jam-jamnya, teman-teman. Mungkin boleh banget nih kalau yang mau minta jadwalnya Nadira gitu kan. Mungkin bisa nggak sih ini disesuaikan sama jam sekolah teman-teman yang non-boarding? Menurut aku ini bisa sih. Biasanya malah yang Bisa banget non-boarding lebih Kak. cepat kan pulang sekolahnya. Iya. Gitu. Asalkan nggak tergoda aja pas di rumah sama hal-hal lain. Oke. Selain nilai, apa yang penting buat di SNMPTN, Nat, menurut kamu? Kalau penting buat SNMPTN itu sih Kak. Banyak-banyak doa sama sertifikat mungkin penting juga. Banyak-banyak doa dan sertifikat ya. Sertifikat kamu ngelampirin Ya. apa aja, Nat? Aku waktu itu ngelampirin 3 Kak. Yang pertama itu ini nggak linear sama jurusanku malah. Oh iya. Itu Olimpiade Ekonomi Oh, se-Jawa Bali Olimpiadanya kalau nggak salah. ekonomi. Oke, terus? Ya. Terus yang kedua itu aku dapat rekor muri Jawa Timur nulis buku. Nulis buku sebanyak apa dapat rekor muri? Jadi sekolahku itu kayak ada ini Kak, organisasi gubuk literasi gitu Kak. Nah, aku itu gabung ke organisasi itu. Waktu awal tahun 2020, itu aku di-challenge satu organisasi itu di-challenge sama kepala sekolahku buat satu anak itu buat satu buku. Deadline-nya itu dari Januari sampai bulan Maret. Itu harus udah selesai. Oke. Nah, itu pada saat itu dapat rekor muri dari Jawa Timur. Terbanyak gitu, rekornya tercepat atau apa nih? Kayak sekolah apa ya kayak sekolah literasi gitu loh Kak modelnya. Oh, oke. Berarti detailnya kayak sekolahnya ya, gitu ya, sekolah literasinya. Iya. Oke. Terus dua doang atau ada satu lagi? Satu lagi itu peserta aja Kak, peserta lomba ekonomi juga, olimpiade. Ekonomi juga. Oh, kenapa nggak masuk jurusan ekonomi? Ya, kamu ada interest Susah juga Kak nih ekonomi. kalau lihat-lihat. Nggak mau Kak, susah kalau ekonomi. Kalau buat aku susah. Oke. Kalau yang tadi yang pertama, sertifikat yang pertama itu juara gitu berarti tingkat apa dan di mana? Itu aku yang pertama itu se-Jawa Bali, tapi aku masuk ke semifinal aja. Se-Jawa Bali. Lombanya yang di mana? Di Politeknik Malang yang Oh, nyelenggarain. Politeknik Malang. Oke. Sip. Nah, itu dengan segala kerja keras kamu ya di SNMPTN, terus doa-doa yang kamu panjatkan, pasti kamu masih ingat juga kan beberapa waktu lalu di detik-detik momen SNMPTN, itu rasanya kayak gimana euforianya? Boleh dong diceritain sedikit gimana tuh rasanya dan gimana momen-momennya pas kamu buka pengumuman SNMPTN dan tahu kamu lulus di jurusan yang kamu mau. Kan aku kayak yang aku bilang tadi Kak, aku pengen banget SNMPTN itu dari kelas 10. Jadinya aku itu nganuin nilai-nilaiku, ninggiin nilai-nilaiku sama doa itu udah dari kelas 10. Nah, waktu kelas 12 ini itu tuh kemarin sempat ngedown gara-gara yang ambil ilmu hukum UB itu ada 2 orang. Aku sama temanku. Itu udah sempat kayaknya ini nggak keterima deh. Itu mesti aku kayak gitu Kak. Terus tapi kayak
ayah sama mama itu kayak nguatin kayak keterima kok, keterima, nggak mungkin nggak keterima, nggak mungkin nggak keterima. Terus aku juga akhirnya mikir kayak, oh ya udah nggak ada nggak mungkin juga kan kak. Lah waktu hari H-3 itu aku udah lepas semua pelajaran kayak biar nggak stres gitu kak, nggak belajar sama sekali. Terus waktu hari H itu aku ditemenin sama adikku buat buka pengumuman. Pertama itu masih nggak ngeh. Kan kalau pengumuman SNMPTN tahun ini, kalau keterima warnanya biru ya kak ya? Ya, biru. Nah, tahun Dan lalu hijau itu ya. hijau kan. Aku tuh mikir, waktu udah buka, kok ini tuh nggak ada hijau-hijaunya sama sekali. Tapi itu udah ada barcode-nya. Itu masih loading banget, Kak. Sekitar 10 detik itu baru nyadar kalau itu alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Pas baca tulisannya kali baru sadar ya, kan tulisannya selamat gitu ya. Iya, tulisannya selamat itu baru sadar. Hmm. Ada delay dulu gara-gara nggak hijau ya. Terus gitu, kamu langsung meluk orang tua, ngasih tahu orang tua, atau nangis atau gimana? Ya, itu langsung ke mama waktu itu. Mama. Langsung ke mama, nangis. Terus langsung telepon ayah waktu itu. Kalau bilang kalau keterima SNMPTN. Wah, pasti bahagia banget ya orang tua kamu. Iya, Kak. Ya, dan kamu bahagia juga lah pastinya, nggak sih? Dan kayak itu kemauan orang tua kamu, kalau bikin bangga orang tua kamu. Alhamdulillah banget. Oke, oke. Nah, tadi aku sempat juga dengar nih ya, kalau misalnya kamu sempat sebenarnya agak pesimis gara-gara teman kamu milihnya FHUB juga gitu. Karena dari tahun sebelumnya itu baru ada satu alumni doang ya yang lolos di UB. FHUB sih lebih tepatnya ya. Nah, buat kamu nih, buat kamu itu kalau misalnya kamu ditanya nih, Kak, misalnya aku mau jurusannya A, terus di PTN B, tapi belum ada alumni di sana, ada yang nanya gitu ke kamu nih. Itu kan soalnya banyak banget kan di luar sana yang nanya kayak gitu ya, pertanyaan serupa. Menurut kamu, mendingan mereka itu lanjut aja, pilih jurusan itu, terus PTN itu, walaupun nggak ada alumni sama sekali, atau mendingan ganti aja deh pilihannya gitu yang udah ada alumni. Gimana, Nat, menurut kamu? Kalau aku dapat pertanyaan itu, aku bakal jawab terus aja sih Kak, nekat. Terus aja Soalnya kayak nggak nekat. ada yang nggak mungkin gitu. Iya. Kalau udah rezekinya dia ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya dia nggak keterima, kan masih ada SBMPTN sama Mandiri. Terus bisa juga kayak dia itu kan ada 2 pilihan tuh Kak kalau SNMPTN. Nah, yang satu ini buat kemauannya dia sendiri, walaupun nggak ada alumni sama sekali. Nah, yang kedua ini baru dia cari aman gitu Kak. Oke, jadi lanjut aja ya, karena SNMPTN tuh bukan salah satunya jalur buat masuk PTN, masih ada jalur lainnya kalau misalnya gagal pun. Dan mungkin strateginya di pilihan satu, itu pilih yang dimau banget gitu kan, yang keduanya yang cari aman. Tapi mungkin yang jurusannya masih linear ya, gitu. Jangan yang Ya, nggak aman, tapi pastinya. dia juga nggak tahu tuh tempat belajarnya apa. Gitu. Oke, oke, oke. Bener. Thank you, Nat. Mantap nih sarannya. Oke, nah terus buat adik-adik kamu nih, angkatan 6 dan teman-teman yang mungkin nggak satu sekolah sama kamu, ada pesan nggak buat mereka yang sebentar lagi kelas 12 dan akan menghadapi SNMPTN? Buat adik-adik angkatan berapa ya? Angkatan 22 ya berarti Kak, aku. Kalau semisal udah kan mau kelas 12 nih, yang dikuatin itu jangan akademiknya aja. Yang dikuatin itu juga doanya juga dikuatin biar balance. Kalau emang kamu ngerasa di akademikmu kurang, kamu harus lebih nguatin ke doanya. Terus kalau semisal kamu nggak keterima SNMPTN, itu nggak apa-apa sedih, tapi jangan lama-lama banget. Soalnya kamu harus juga ngejar SBMPTN sama Mandiri juga, biar bisa ngecapai apa yang kamu mau. Oke. Nah, itu buat kelas 12. Buat teman-teman yang masih kelas 10 sama 11, pesannya apa nih? Kalau buat kelas 10 sama kelas 12, kalian tuh masih ada kesempatan buat ngeraih SNMPTN. Jadi kalau saranku jangan leha-leha, kejar juga nilainya, siapa tahu nanti rezeki kalian itu ada di SNMPTN. Tapi jangan lupa juga mulai dari kelas 11 itu kalau bisa udah ngejar materi SBMPTN, biar udah siap gitu ke depannya. Oke. Oke, terakhir aku mau nanya nih.
tadi kan kamu ngomongin doa mulu ya, dan kayak usaha terus-terus menerus gitu kan. Nah, ada motivasi nggak nih buat teman-teman yang mungkin ngerasa doanya udah maksimal, terus juga usahanya udah sekuat tenaga gitu, tapi kayak kok nilai aku dapetnya segini gitu, atau mungkin belum sesuai harapan apa yang dia mau sama yang dia dapat gitu. Ada nggak nih Nats, pesan dan motivasi buat mereka? Kalau misalnya kalian udah berusaha sama doa yang kenceng banget menurut kalian, terus kalian kayak belum dapat apa yang kalian mau, itu mungkin dikabulinya itu nanti. Waktu misalnya kalian doa mau masuk FHUB nih kayak aku, tapi kalian tuh dapatnya di Mandiri FHUB. Padahal kalian maunya di SNMPTN atau di SBMPTN. Nah, siapa tahu juga nanti dipermudahkannya itu waktu udah masuk di FHUB. Kayak kalian punya koneksi yang banyak, dapat dosen-dosen yang baik, kayak gitu, Kak. Oke. Berarti artinya ya apapun yang kamu panjatkan, apapun yang kamu inginkan, doa kepada Tuhan itu pasti dijawab ya. Tapi cara jawabnya mungkin nggak sesuai sama yang kita pinta ya. Tapi yang jelas apapun itu yang terbaik buat kita, betul ya, Nat? Benar, Oke, Kak. sip, 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 sip. Thank you, Nat. Makasih banget buat pesannya, buat kesempatannya, buat sharing-sharing di sesi hari ini. Semoga apa yang kamu bagikan hari ini itu bermanfaat buat teman-teman yang lagi memperjuangkan PTN dan jurusannya yang dimau, gitu kan. Dan bisa juga bermanfaat lagi, balik lagi kebaikannya buat diri kamu juga. Amin. Terus semoga juga Amin. nih ya buat kamu lancar terus kuliahnya, karena perjalanan kamu di kuliah itu Amin. baru banget dimulai. Sukses terus Ya, segala aktivitasnya Nadira, buat mimpi-mimpinya setelah ini, setelah SNMPTN masih banyak mimpi-mimpi selanjutnya ya kan. Tadi mau jadi apa tuh? Notaris ya kan? notaris. Ya, semoga dilancarkan, semoga bisa membahagiakan orang tua selalu dan selalu membanggakan. Amin. Amin. Oke, thank you Nat. Makasih ya. Bye-bye. Ya, Assalamualaikum. Kak. Dadah. Waalaikumsalam.